Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Prinsa Putra, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Riau. Akan menjelaskan tugas tentang muatan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau kita kenal dengan HAM. Dengan mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia, dosen pengampu Bu Raihana SHMH. Pada undang-undang ini, Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, terdapat 11 bab dan 106 pasal dalam isi muatan Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia atau kita kenal dengan sebutkan HAM. Nah, untuk memperjelas, pada bab 1 itu adalah ketentuan umum. Untuk bab 2 adalah asas-asas dasar. Sedangkan untuk bab ketiga, hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia. Untuk bab 4, kewajiban dasar manusia. Untuk kelima itu kewajiban dan tanggung jawab pemerintahan. Nah, untuk bab ke-6, pembatasan dan larangan. Untuk bab ke-7, Komisi Nasional dan Hak Asasi Manusia. Bab ke-8, partisipasi masyarakat. Bab yang ke-9, pengadilan hak asasi manusia. Untuk bab yang ke-10, ketentuan peralihan. Nah, sedangkan untuk bab 11, ketentuan penutup. Dari Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, terdapatlah beberapa pemikiran. Dasar pemikirannya itu, yang pertama, Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta segala isinya. Yang kedua, pada dasarnya manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan. Yang ketiga, untuk melindungi, mempertahankan, meningkatkan martabat manusia. Yang keempat, atau kita kenal dengan makhluk sosial. Maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain. Yang berikutnya itu hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan atau dihapuskan oleh siapapun dalam keadaan apapun. Ya, dan selanjutnya setiap hak kita, hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain. Jadi kita tuh saling menghormati dan menghormati sesama antara kita. Yang selanjutnya, hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi dan ditegakkan. Dan untuk itu pemerintahan, aparatur negara, pejabat publik dan semua golongan atau semua masyarakat harus ikut serta dalam perlindungan penegakan hak asasi manusia ini. Untuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia disahkan oleh pada waktu 1999 disahkan oleh Presiden Bahrudin Yusuf Habibie pada tanggal 23 September 1999 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia diundangkan Menteri Sekretaris Negara Mulyadi pada tanggal 23 September tahun 1999 di Jakarta. Nah, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia diundangkan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 165. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia ditempatkan pada tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3886 agar setiap orang mengetahuinya. Nah, di sini pun pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, adapun dasar pemikirannya, dasar hukumnya. Nah, dasar hukumnya itu yang pertama pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33 ayat 1 dan ayat 3 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 17 garing MPR garing 1998 tentang hak asasi manusia. Baik, kita akan melihat sedikit atau mengupas
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Nah, pada bab 1 ataupun ketentuan umum, pada pasal pertama atau pasal 1, dalam undang-undang ini dimaksud itu yang pertama kita lihat pengertian dari hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat martabat. Nah, yang kedua, kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Nah, selanjutnya kita lihat juga pada bab 2 asas-asas dasar. Nah, pasal kedua, negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat manusia, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Nah, untuk pasal yang ketiga, setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat martabat manusia yang sama, sederajat, serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan semangat persaudaraan. Yang ayat kedua, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum perlakuan yang sama di depan hukum. Nah, di sini kita lihat pada ayat 2 ini bahwa kita ini mempunyai hak yang sama atas hukum yang berlaku. Nah, untuk yang ketiga, setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia, kebebasan asasi manusia tanpa diskriminasi. Nah, di sini kita nih perlindungan sama-sama mempunyai hak lindung, hak hidup, hak milik. Nah, yang dijelaskan pada pasal 4, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan bersamaan di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku, serta surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Nah, di sini kita harus tahu tentang apa-apa pasal yang terdapat pada Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Agar apa? Agar hak kita tercapai sepenuhnya. Nah, baik, itu aja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.